Shalom pemirsa Household of Faith. Apa kabar? Saya percaya oleh anugerah Tuhan kita semua didapati dalam keadaan baik-baik, sama seperti jiwa kita baik-baik. Dan kali ini saya bersama dengan putri saya. Episode yang sebelumnya bersama dengan istri dan tentunya juga dengan anak-anak pertama dan anak yang ketiga. Dan kali ini putri saya yang kedua yang sebenarnya tinggal di Los Angeles area di Amerika Serikat sedang dalam liburan dan datang ke Indonesia, dan namanya adalah Tirsa Anastasia. Putri saya ini adalah seorang yang Tuhan berikan hikmat, dia menyelesaikan studi S2 di psikologi di Amerika Serikat dan sekarang dia sebagai seorang associate marriage and family therapist. Jadi dia sebagai seorang konselor, bahkan professional counselor yang ada di Amerika Serikat yang tentu mendalami hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga, kesehatan mental maupun parenting. Dan saya langsung saja. Dan apa kabar Tirsa? Baik, terima kasih. Ya, mungil sama seperti bapaknya. Nah, kita akan membahas pemirsa pada saat ini. Tema kita adalah emotionally healthy home. Yes. Bagaimana kesehatan mental itu sangat diperlukan dan itu harus dimulai dari sebuah rumah, dari keluarga. Dan kita bisa melihat bahwa persoalan-persoalan kesehatan mental, bahkan Kementerian Kesehatan pernah merilis di Indonesia sendiri tahun 2023 yang lalu, bahwa di Indonesia disebutkan pernah terjadi mengalami permasalahan sungguh-sungguh kesehatan mental ini. Karena ada angka bunuh diri dari keluarga ataupun jiwa-jiwa mengalami peningkatan. Dan Tirsa bisa diceritakan lebih dulu apa maksudnya tentang emotionally healthy home ini? Silakan. Oke, untuk memiliki keluarga yang sehat, of course kita punya atmosfer dan komunikasi yang sehat juga di dalam keluarga sangat dibutuhkan. Tidak hanya buat anak-anak, tapi dimulai juga dengan pernikahan dari suami istri itu sendiri. Oke. Iya. Jadi sama seperti manusia itu punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Betul. Ya, tubuh harus sehat, jiwa juga harus sehat. Karena kita tahu pemirsa ada penyakit yang disebut psikosomatis, penyakit yang disebabkan karena masalah yang berhubungan dengan kesehatan mental. Ya, kalau orang kepikiran terus-terusan, punya perasaan yang tidak enak, implikasinya kena diabetes, dan banyak penyakit yang lain. Jadi semua dimulai dari rumah. Betul. Dalam bahasa Ibrani kata rumah adalah bayit. Ya. Betul ya? Betul. Bayit. Itu bayit arti pertama adalah the place you can feel your home. Sebuah tempat kamu merasakan home. Ya, Tuhan menginginkan dalam keluarga kita home sweet home. Ya. Home bless home. Ya. Seperti itu kan? Ya. Ya. Apa komentarnya tentang home ini? Betul sekali. Mungkin tidak mudah ya untuk kita sama-sama mengembangkan rumah yang secara emosional sehat, komunikasi terbuka, tapi itu mustahil. Dan hari ini kita akan membahas 7 komponen yang seperti tangga dalam rumah yang membuat rumah kita tuh kuat fondasinya dan dapat dirasakan dampaknya tidak hanya dalam pernikahan tapi juga buat anak-anak gitu ya. Oke, jadi seperti ada tangga-tangganya sebuah bangunan. Kita membayangkan ada rumah dengan bangunannya begitu. Betul. Dan ada level-levelnya, ada tingkatan-tingkatannya untuk bisa membangun kesehatan mental yang baik gitu ya. Wow. Okay. Ada langkah praktis dan ini disebut dengan The Sound Marital House Theory yang ditemukan oleh seorang psikolog di Amerika bernama John Gottman. Nah, saya akan sebutkan mungkin 7-7-nya dan saya akan bahas secara singkat saja. Silakan. Seperti apa itu. Oke, yang pertama disebut dengan Building Love Maps.
Jadi lebih tepatnya itu kita saling peduli dengan pikiran dan perasaan pasangan kita. Seringkali belajar menyelami iya, betul. perasaan dan pikiran pasangan. Iya, jadi kita jangan langsung nggak penting atau kamu bakal baik-baik saja gitu ya. Kita belajar untuk gimana perasaanmu, apa kamu kecewa, apa kamu sedang marah. Belajar Jadi, untuk mengenali itu. Pasangan menanyakan, Saling keadaan, menanyakan dan saling mendengarkan perasaan satu Jadi sama bukan, lain. Sudahlah. Betul. Kebanyakan kita terjebak dan kata, sudahlah, gua nggak mau tahu, seperti Iya, itu ya. iya. Itu Sehingga jujur bahaya ya, tidak sehat. Pasangan istri bisa semakin jauh ya. Oke, jadi building love maps yang pertama. Yang kedua adalah sharing fondness and admiration gitu ya. Jadi saling mencari tahu pasanganku ini hobinya apa. Bahkan sampai tua pun tetap nggak apa-apa karena setiap individual kita itu berubah ya. Jadi kita kenali lagi pasangan kita di setiap musim. Dia apa yang membuat dia stres, apa yang membuat dia semangat lagi, kegairahan, hobi dia, komunitas dia, kegiatan dia sehari-hari. Kita terus mencari tahu pasangan apa yang disukai oleh pasangan kita. Tidak pernah berhenti belajar tentang pasangan kita. Iya, betul. Itu penting sekali ya. Itu disebut dengan sharing fondness and admiration sekali lagi. Kita sudah memasuki tingkat yang kedua dan yang selanjutnya kita memasuki tingkat yang ketiga. Kita sebut dengan turning towards each other instead of away. Jadi apa itu? Artinya adalah ketika kita mengalami konflik, jangan ngambek-ngambekan atau saling menjauh, tidak menatap mata. Justru kita menatap mata pasangan kita. Kita berbicara dengan nada yang lembut ya, dengan nada yang sopan. Jadi kita menghadapi masalah itu dengan gentle bersama-sama daripada saling kabur atau saling menyalahkan seperti itu. Wow, kenapa mesti harus saling memandang? Kan biasanya kalau udah jengkel, udah maunya pengen pergi aja gitu ya. Atau beberapa orang malah pengennya banting sesuatu gitu. Iya, sangat mudah kita mengikuti emosi kita kalau lagi panas ya. Tapi justru dianjurkan untuk menatap mata. Itu membuat kita saling merasa dia ada di sini mendengarkan aku, dia mau hadir buat aku, dia tidak menyerah terhadap aku gitu. Bahkan di situasi yang sulit sekalipun. Ya. Bahkan ada ungkapan berkata mata adalah jendela jiwa. Ya, betul sekali. Firman Tuhan mengatakan mata itu pelita tubuh kita. Jadi penting ya. Wah, ini luar biasa ya. Pasangan suami istri yang ada justru di tengah mungkin kekesalan hati, konflik yang muncul, bukannya kita langsung lari pergi begitu, tapi sebaiknya punya semangat untuk menyelesaikan dan dengan cara saling menatap ya, walaupun mungkin agak panas batinnya gitu ya, mesti emosi ya. Kalau memang butuh jeda, nggak apa-apa jeda, tapi kembali lagi jangan berlama-lama ya ngambeknya. Luar biasa. Silakan. Oke, selanjutnya tingkat yang keempat dari rumah kita disebut dengan the positive perspective gitu. Jadi selalu punya pandangan yang positif. Kita lihat kelebihan pasangan kita apa daripada kita fokus kepada kekurangan pasangan kita. Walaupun nobody is perfect. Betul. Tidak ada yang nobody perfect, tidak ada yang sempurna, tapi terus belajar menemukan hal-hal yang positif, kelebihan dari pasangan. Wow. Itu akan mengubah atmosfer kita ya sebagai couples. Selanjutnya yang kelima adalah kita sebut managing conflict. Nah, itu lagi kembali sama-sama kita di sini belajar untuk terbuka. Jujur, kejujuran sangat penting dan mengkomunikasikan ekspektasi kita dengan pasangan, kebutuhan kita dengan yang kita miliki maupun atas hubungan yang ada dikomunikasikan dengan baik gitu, dengan terbuka. Wow, saya teringat dalam Kejadian 1:26, kenapa manusia diciptakan oleh Tuhan dan ditempatkan di bumi, dikatakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita, kata firman Tuhan, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung udara, atas segala ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang yang merayap melata di bumi. Itu kata berkuasa di situ, have dominion. Dalam bahasa aslinya di situ menggunakan kata rada. Rada itu ternyata bukan cuma berkuasa, kata kita jadi penguasa, tapi pertama berbicara government. Jadi ada pemerintahan Tuhan di dalam diri kita. Tapi yang kedua governance, yaitu tata kelola, manajemen.
termasuk ternyata menarik sekali. Ya. Konflik harus dikelola. Ya, contohnya kalau kita tahu sudah semakin emosi, mungkin nada suaranya kita turunkan kembali. Kalau kita inginnya membalikan badan kita, oke, kembali lagi badan kita terbuka dengan pasangan. Yuk kita ahli memanage konflik. Atau bahkan kalau kita sudah mulai memanas, jangan menaikkan suara di depan anak-anak, misalnya. Betul seperti sekali. Itu. Bahkan kalau pada jarak dekat nada suara tinggi, artinya hatinya menjauh tuh kan. Betul. Ya kan, kalau hatinya mendekat pasti ngomongnya nggak perlu nada tinggi. Wow, benar, silakan berarti, lagi. Ya, oke. Selanjutnya adalah making life dreams come true. Ya, jadi poinnya adalah sama-sama kita mewujudkan mimpi pasangan kita ya. Jadi kita cari tahu kembali, walaupun kita udah berusia lebih lanjut, misalnya 40, 50, tapi pasti masih ada goals, purpose yang ingin dicapai dari pernikahan kita atau keluarga kita. Kita sama-sama bisa terbuka dibicarakan gitu. Kamu mimpinya apa? Misalnya anak-anak pingin kuliahin di mana? Doamu seperti apa buat keluarga kita 5 tahun ke depan, 2 tahun ke depan gitu. Jadi terbuka akan mimpi kita masing-masing, atau mungkin masih ingin mengembangkan usaha apa, seperti itu. Betul, saya setuju karena PBB pernah merilis laporan bahwa sekarang kalau dulu usia produktif itu 40 ke atas, sekarang tuh ada yang disebut usia produktif dengan kematangan 60 sampai 70 tahun. Wow. Jadi berarti memang sebaiknya terus terbuka untuk memberitahukan mimpinya apa, dan saling mendukung apa, untuk mewujudkannya dan mendukung untuk mewujudkannya. Wah, luar biasa ya. Oke, ini tingkat yang ketujuh yang terakhir kita sebut dengan creating shared meaning. Jadi sama-sama kita membuat hidup kita bermakna di dunia ini ya, sebagaimana Tuhan menciptakan kita dengan purpose, kita sama-sama membantu pasangan menggenapi purpose yang Tuhan beri gitu ya. Sehingga kita merasa di usia kita, di pernikahan kita yang semakin berlanjut, kita merasa pernikahan kita punya meaning, berdampak loh buat anak-anak, buat orang-orang di sekitar kita gitu. Ada keberartian yang didapatkan. Wah, ini berarti memang harus ada satu upaya aktif di mana kita ini untuk bisa menghargai pasangan kita, untuk kita bisa terbuka dengan pasangan kita, dan ini seperti level-level tadi bisa membentuk satu rumah. So, dalam bahasa aslinya bukan cuma the place that you can feel your home, tapi kata bait rumah itu adalah the place that you can find your spot. Kamu bisa menemukan titikmu. Komunikasi terbangun dengan baik. Sebab surga tidak jauh seharusnya. Surga itu dimulai dari setiap keluarga kita. Amen. Dan kami akan terus lanjutkan perbincangan ini. Kami sedang berada di sebuah kafe yang keren. Namanya aja unik. Kopikiran Kamu Cafe di Bilangan Tanjung Priok. Bayangin ya, menyajikan makanan minuman yang unik dan tentunya bisa membawa keceriaan bagi keluarga ataupun teman-teman yang ngobrol, yang bisa kongko-kongko bersama di tempat ini. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan dalam segmen yang berikutnya dan kita nikmati dulu sajian yang disajikan oleh Cafe Kopikiran Kamu. Baik pemirsa Household of Faith, kita lanjutkan pada segmen yang berikut ini. Bagaimana tadi kita bisa melihat bahwa dalam satu rumah tangga, kesehatan mental itu sangat penting dimulai dari rumah. Dan ada fondasi-fondasi yang membuat seseorang bisa bertumbuh dengan baik mulai dari anak-anak bahkan orang tua. Kalau ada 7 fondasi yang mulai dibangun di dalam rumah tersebut. Bisa Tirsa sampaikan secara singkat lagi tentang 7 fondasi yang dijelaskan segmen pertama tadi? Ya,
Tadi sekali lagi disebut dengan the sound marital house theory yang ditemukan oleh John Gottman. Saya ulangi lagi ke-7 komponen tersebut. Yang pertama, build love maps, share fondness and admiration. Ketiga, turn towards instead of away. The positive perspective, manage conflict, making life dreams come true. Dan yang terakhir, create shared meaning. Ya. Yes. Mungkin lebih bagus dalam bahasa Indonesianya ya. Coba jelaskan bagaimana. Oke. Secara singkat. Secara singkat intinya untuk mengurangi mungkin dampak depresi, kecemasan ya dalam pernikahan maupun anak-anak, dimulai dengan 7 komponen atau fondasi dalam rumah tangga yang kita sebaiknya terapkan. Intinya kita saling mengenali pasangan kita, mewujudkan mimpi pasangan kita, memiliki komunikasi yang terbuka, yang sehat dan manage konflik yang juga dewasa yang gentle juga, seperti itu. Ya, dan intinya belajar untuk mendorong mewujudkan mimpi daripada pasangan kita. Wow. Lalu kira-kira apakah ada hal-hal yang bisa membuat semuanya itu menjadi runtuh atau bisa berpotensi? Kira-kira kalau kita tidak melakukan itu bisa terjadi perceraian. Coba. Jadi ketika tidak ada 7 komponen ini dan sebaliknya ada 4 komponen yang akan kita pelajari selanjutnya yang disebut dengan the four horsemen, ditemukan juga oleh John Gottman tersebut. Ini memprediksikan tingginya tingkat perceraian dalam pernikahan. Kalau ada 4 komponen komunikasi menarik yang sekali. toksik Apa saja ini. itu? Oke. Yang pertama disebut dengan criticism atau mengkritik ya. Jadi mungkin kesannya cuman kecil-kecil dulu saling mengkritik, tapi lama-lama mungkin rasanya normal saling mengkritik, tapi setelah bertahun-tahun ini akan membuat pasangan untuk give up on each other, saling menyerah. Kritik ya. Kritiknya itu bisa seperti bukan mengkritik akan tindakannya, tapi lebih kepada personalnya. Sehingga sangat menyakitkan bagi satu sama lain. Misalnya itu kamu masalah tuh kepribadiannya diserang. Iya, misalnya kamu tuh bodoh banget, kamu tuh males banget, kok bisanya seperti melakukan ini lagi. Udah aku ingetin berkali-kali, kamu tuh nggak becus. Lebih langsung menyerang personality-nya atau kepribadiannya daripada melukai pasangan. Iya, daripada misalnya kamu lupa lagi ya tadi ya merapikan dapur, atau kamu tadi nggak sempet ya untuk masak buat aku gitu. Itu kan mungkin masih lebih oke ya. Nah, ini langsung mengattack kepribadian pasangan kita. Itu yang pertama. Oke, selanjutnya yang kedua biasanya disebut dengan defensiveness. Jadi di sini saat kita mulai merasa terserang, daripada untuk kita mengakui kesalahan kita jadi defensif. Inginnya melindungi diri sendiri. Jadi bisa diam, bisa aja misalnya enggak, apaan sih gitu, misalnya kita mengelak ya seperti itu, atau malah memutarbalikkan, itu kamu tadi sih yang buat aku misalnya marah-marah gitu. Jadi malah menyalahkan kembali seperti itu. Intinya karena merasa terserang, tersakiti jadi defensif. Tapi memang itu seringkali kan reaksi normal. Kalau kita diserang, kita menyerang balik. Bagaimana itu? Mungkin daripada menyerang balik, mungkin kita bisa pause sebentar, lalu kita sampaikan perasaan kita kembali lagi, bahwa menormalkan perasaan kita supaya kita tidak terbawa dengan emosi yang berlebihan. Iya. Bisa kita katakan aku tidak setuju gitu misalnya, tapi atau misalnya sorry, berikan aku waktu, misalnya give me some time untuk aku menenangkan diriku lagi gitu misalnya. Oke. Jadi memang ketika kita menurunkan emosi kita, memang takes time ya. Kadang-kadang kita butuh waktu untuk teh panas aja bisa butuh waktu untuk mendinginkannya. Seperti itu. Ya, luar biasa. Oke. Nah, yang ketiga disebut dengan contempt ya. Contempt itu seperti udah rasa benci, dendam, udah ada rasa. Waduh, udah dalam ini ya. Iya, sudah ini lebih mendalam lagi gitu. Jadi biasanya salah satu dari pasangan merasa lebih powerful, superior, aku yang paling benar, kamu yang pasti paling salah, seperti itu. Atau bahkan menunjukkan perasaan jijik dengan pasangan. Seperti itu ya. Keadaan yang sangat parah itu. Kamu memang bodoh, misalnya kamu salah lagi, kamu tuh nggak bisa diandalkan gitu. Wow. Udah semakin merendahkan dan tidak ada lagi rasa hormat ya. Ada ungkapan berkata your word
create your world. Perkataanmu menciptakan duniamu. Ketika kita mengatakan negatif, apalagi yang separah tadi, maka dunia, atmosfer di dalam keluarga kita, saya pikir itu neraka ya. Betul. Padahal dalam kata bait keluarga, Tuhan itu menginginkan sorga tidak jauh. Sorga dimulai dari keluarga kita. Atmosfer kerajaan sorga, di mana Roma 14 ayat 17 dikatakan bahwa sebab kerajaan sorga bukan terdiri dari makanan dan minuman, tapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Wow, ya, tapi kalau kita mengucapkan kata-kata negatif, maka itu akan seperti kita mengundang neraka hadir tidak ada di dalam keluarga kita. Wow, iya. Oke, ini yang terakhir disebut dengan stonewalling ya, atau stonewalling. Jadi sama-sama sudah di poin ini yang paling parah, dan biasanya jika pasangan sudah di level ini akan lebih cenderung lagi tingkat mereka untuk bercerai ya. Aduh. Stonewalling itu lebih tepatnya mereka sudah menyerah, dalam kondisi udah menyerah, udah acuh tak acuh, udah nggak mau tahu, jadi seperti diam, membungkam, ngambek bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bisa bahkan berbulan-bulan udah nggak ngomong lagi. Itu udah kondisi justru yang paling parah ya biasanya dalam pernikahan. Iya, ini jadi memang ibaratnya kalau sebuah kanker ini sudah stadium yang keempat gitu ya. Sudah ini sudah titik kritis ya, dan sepertinya dunia medis angkat tangan, tidak ada harapan, tapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tentunya agar supaya fondasi pernikahan tadi yang 7 fondasi itu dibangun dengan kuat, lalu ada 4 hal yang bisa menciptakan potensi perceraian dan menghancurkan rumah tangga ini. Lalu sebaiknya langkah-langkah apa yang harus diambil ya? Mungkin di antara pemirsa Household of Faith ini ada beberapa yang sedang dalam kondisi yang sedang kita bicarakan saat ini ya. Dan mungkin ada dalam kondisi satu tadi, dan kondisi yang pertama tadi itu mulai saling kritik satu dengan lain, atau mungkin ada yang mulai sekarang defensiveness ya, mulai membela diri, dan mulai ada ketertutupan ya di dalam dirinya dalam komunikasi, dan juga mulai sekarang ada contempt, di mana emosinya sudah mulai meningkat, dan bahkan terakhir ada stonewalling, di mana udah diam 1000 bahasa, sudah tidak ingin berjuang, terserah lu, nggak peduli dan sebagainya. Nah, lulu gue. Tolong bisa di-sharekan kepada pemirsa di sini, kira-kira langkah-langkah apa yang harus diambil untuk bisa menolong kita dilepaskan dari keadaan yang sulit seperti tadi. Silakan. Ada banyak hal tentunya, tapi saat ini kita membahas satu yang cukup praktis tapi sangat membantu, dan ini sudah menolong banyak pasangan dalam konseling. Kita sebut dengan teknik I statement ya. Oh, jadi ada tekniknya. Jadi termasuk seperti ada terapinya seperti itu ya. Butuh latihan ya. Kita sebut apa namanya? I statement atau I message ya. I message. Yes. Nah, rumusnya adalah biasanya saat kita berinteraksi dan mulai merasa terserang atau saling menyerang, kita bisa memulai dengan kata aku atau saya. Jadi I feel atau saya merasa titik-titik, misalnya kecewa, marah, kesal, tertolak seperti itu. Ketika kamu, kita sebutkan kenapa gitu. Ketika kamu misalnya berteriak kepada saya atau kepada anak-anak misalnya. Ketika kamu tidak membalas chat saya setelah berjam-jam. Saya merasa khawatir seperti itu. Next time selanjutnya, tolong dong please misalnya kabarin aku setiap 2 jam misalnya. Jadi kita sampaikan ekspektasi kita yang lebih sehat gitu. Kalau boleh dibuat rumus sederhana supaya pemirsa bisa mengingat dan bisa mempraktekkan dengan baik. I statement itu gimana misalnya? Jadi I atau aku merasa. Aku merasa. Ketika atau titik-titik karena. Ya. Aku merasa titik-titik. Jadi itu perasaan yang disebutkan ya. Terus? Kemudian ketika atau karena. Ya. Kemudian yang terakhir, yang aku harapkan adalah. Yang aku harapkan adalah. Nah, coba bisa diberikan contoh begitu supaya pemirsa bisa
bisa mempraktekannya dengan segera gitu. Misalnya. Jadi intinya daripada kita memulai dengan kata kamu lagi sehingga kita saling menyerang, kita memulai dari kata aku sehingga at the same time menyampaikan kebutuhan dan perasaan kita. Jadi contohnya aku merasa kesal gitu ya ketika kamu pulang kemalaman gitu dari kerja, padahal aku udah capek ngurusin anak-anak, nungguin kamu seharian. Boleh nggak tolong besok pulang lebih awal, misalnya 30 menit lebih awal aja. Iya. Jadi itu. Dimulai dengan mengungkapkan I feel perasaan kita, bukan nembak. Kamu kok pulang malam gitu ya? Kamu dari mana aja? Aku merasa gitu. sedih loh, aku merasa kecewa loh menunggu kamu berlama-lama dan apa? Oke. Ya. Dan aku harapkan kamu besok pulang lebih awal, pulang atau lebih awal, kasih tahu misalnya kalau kamu pulang telat lagi kenapa misalnya. Kenapa I statement itu kenapa kok di Amerika bisa berhasil banyak menolong mereka yang berpotensi konflik untuk menikah itu bisa tertolong hanya dengan mempraktekkan I statement itu. Bisa dijelaskan? Karena lagi-lagi kalau kita mulai dengan kata kamu itu cenderung menyerang dan menyalahkan. Betul. Jadi kalau kita mulai dari kata saya itu kita merendahkan diri gitu ya untuk menjadi vulnerable atau rentan untuk berani menyampaikan ini loh kebutuhan aku gitu dengan cara yang gentle dan tidak menyerang sifatnya. Intinya dengan mengatakan aku ini kita tidak menyerang pasangan, tapi kita menerapkan kepada diri kita sendiri sehingga aku mengasihi kamu. Seperti Yesus bilang, mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Dimulai dari kita, beres dengan diri kita dan bisa memulihkan pasangan kita, keadaan di sekitar kita. Wah, luar biasa pemirsa. Mungkin saat ini ada beberapa di antara Anda yang sedang menghadapi masalah-masalah dalam keluarga dan hubungan suami istri yang sedang tidak sehat. Mari saat ini di bilangan Tanjung Priok, di tempat yang luar biasa ini, di Kopikiran Kamu Cafe, kita akan bersama-sama mendoakan Anda semuanya. Kalau ada di antara Anda yang butuh didoakan untuk pemulihan keluarga Anda, pemulihan komunikasi atau apapun, ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan ingin rumah tangga kita mengalami sorga nyata. Sebab surga tidak jauh, surga dimulai dari keluarga kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk pengajaran yang berharga, di mana Tuhan menginginkan atmosfer kerajaan-Mu. Kerajaan sorga itu tidak jauh. Kerajaan sorga dimulai dari sebuah keluarga. Kami berdoa, beri kami kasih karunia supaya seluruh saudara kami yang sedang menghadapi pergumulan rumah tangga, oleh karena kemurahan-Mu mereka boleh mempraktekkan I statement dengan baik. Dan bahkan Tuhan, mereka boleh menghargai pasangan lebih lagi. Dan kami berdoa pasangan-pasangan boleh menyatakan mimpinya. Bahkan untuk tidak berhenti berproduktif Tuhan. Menjadi produktif dalam usia yang semakin bertambah. Tuhan pulihkan setiap hubungan, sembuhkan yang terluka. Dan biarlah oleh karena kuat kuasa bilur-bilur-Mu, segala apapun yang terjadi dapat disembuhkan. Bukan cuma penyakit jasmani, tapi juga secara jiwani. Sebab firman-Mu, hadirat-Mu akan menyegarkan dan memulihkan setiap kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita nikmati berkat Tuhan di Kopikiran Kamu Cafe Tanjung Priok.